Gerpolek, senjata Tritunggal melawan imperialisme. Gerpolek, yakni gerilya politik ekonomi, adalah mahakarya strategis yang lahir dari kekecewaan mendalam seorang revolusioner sejati, Tan Malaka. Ditulis pada masa genting agresi militer Belanda dan keredupan semangat merdeka 100% akibat perundingan yang dianggap mengorbankan kedaulatan. Buku ini bukan sekedar risalah militer, melainkan sebuah cetak biru perjuangan semesta yang menyandingkan 3 pilar kekuatan rakyat: gerilya, politik, dan ekonomi. Meskipun ditulis tanpa dukungan pustaka saat ia meringkuk di penjara Madiun, Gerpolek memancarkan visi brilian didasarkan pada pengetahuan luas dan pengalaman perjuangan Tan Malaka melawan kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Inti strategi Tripilar. Konsep utama Gerpolek adalah bahwa perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan penuh, merdeka 100%, tidak bisa hanya mengandalkan satu aspek. Untuk menghadapi musuh yang kuat dan modern, rakyat harus menggunakan strategi Tritunggal yang saling menguatkan. 1. Gerilya atau aspek militer. Tan Malaka menekankan bahwa perang gerilya adalah taktik paling efektif bagi rakyat yang kekurangan senjata modern. Gerilya adalah perang rakyat yang bergerak cepat, mengacaukan garis suplai dan komunikasi musuh, serta memanfaatkan medan alam dan dukungan massa. Tujuannya bukan semata menghancurkan musuh dalam pertempuran besar, tetapi menciptakan ketidakstabilan dan kerugian moral atau material yang terus-menerus bagi penjajah, mengikis kekuasaan mereka secara perlahan namun pasti. 2. Politik atau aspek kesadaran dan kesatuan. Aspek politik adalah jantung Gerpolek, yaitu membangun kesadaran revolusioner dan kesatuan yang kokoh di antara seluruh rakyat atau kaum murba. Tan Malaka mengkritik keras sikap kompromi dengan pihak Belanda yang dianggapnya mengkhianati cita-cita proklamasi 17 Agustus. Politik dalam Gerpolek berarti menolak segala bentuk perundingan yang menciutkan wilayah atau kedaulatan, serta mobilisasi massa untuk mendukung penuh laskar gerilya. Pilar politik memastikan bahwa perjuangan militer memiliki legitimasi dan dukungan rakyat yang militan. 3. Ekonomi atau aspek kemandirian dan daya tahan. Inilah yang membedakan Gerpolek dari strategi militer biasa. Tan Malaka memahami bahwa musuh sebagai kekuatan imperialis sangat bergantung pada kekuatan ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, ia mengusulkan sistem ekonomi yang berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, yang berpusat pada produksi dan distribusi oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan laskar dan masyarakat umum. Dengan membangun ekonomi yang independen, Republik dapat memutus ketergantungan pada sistem keuangan dan pasar musuh, sekaligus melemahkan cengkeraman kapitalis atau kolonialis atas sumber daya Indonesia. Relevansi dan kekuatan wawasan. Kekuatan Gerpolek terletak pada analisisnya yang tajam terhadap sifat imperialisme dan strategi perlawanan yang holistik. Buku ini mengajarkan bahwa perjuangan adalah urusan total, melibatkan fisik atau gerilya, mental atau ideologis, dan material atau ekonomi. Gerpolek bukan hanya dokumen sejarah, tetapi panduan taktis dan filosofis yang menginspirasi para pejuang pada masanya, termasuk Jenderal Sudirman. Ide merdeka 100% Tan Malaka yang menjadi benang merah dalam buku ini adalah penolakan mutlak terhadap setengah hati dan kompromi dalam urusan kedaulatan bangsa. Meskipun konteks politiknya sangat spesifik pada masa revolusi fisik 1948, prinsip kemandirian, perlawanan tanpa kompromi, dan integrasi politik ekonomi militer yang digariskan Tan Malaka tetap relevan sebagai renungan kritis terhadap tantangan kedaulatan bangsa di era modern. Bagi pembaca masa kini, Gerpolek adalah kunci untuk memahami visi radikal salah satu bapak pendiri Republik yang paling gigih dan konsisten dalam menuntut kemerdekaan sejati tanpa campur tangan asing. Buku ini padat, berisi, dan wajib dibaca bagi siapapun yang ingin mendalami sejarah dan strategi pemikiran revolusioner Indonesia.